welcome back to my YouTube channel. So in this video I'm gonna share with all of you guys about how to use Excel again, but in this video we're gonna use another formula. So formula yang akan kita gunakan pada video kali ini di dalam Excel yaitu kita menggunakan formula-formula aritmatika seperti perkalian, kemudian pembagian, kemudian pertambahan, pengurangan, serta penjumlahan. Selain itu, kita juga akan menggunakan formula if, kemudian VLOOKUP, dan juga HLOOKUP. Nah, daripada berlama-lama, keep it, watch it, and kaja! So, ya rebun semua, di sini datanya telah tampil. Nah, kita langsung saja untuk mempersingkat durasi. Di sini kita diminta untuk menjumlahkan atau menambahkan kolom A ditambah dengan kolom B. Langsung aja kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita klik kolom A ini. Nah, di sini kita tambah dengan kolom B. Kemudian kita langsung enter saja. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Daripada Yorobun capek untuk mengetik rumus kembali, kita langsung saja blok sampai bawah. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini hasil dari instruksi A ditambah dengan B sudah menampilkan hasilnya semua ya, sampai 35 data. Nah, untuk kolom A dikurang B, kita menggunakan rumus pengurangan. Tuh, kita kurangkan dengan kolom B. Nah, setelah itu kita bisa langsung enter saja. Nah, sudah terlihat hasilnya, kita langsung blok aja ke bawah seperti yang tadi. Oke. Nah, untuk kolom ini kita juga menggunakan rumus yang sama, namun di sini ini adalah perkalian. Langsung saja kita ketik sama dengan, kemudian kita blok kolom A. Nah, di sini kita ketik tanda bintang atau dimaksudkan adalah perkalian. Dan di sini kita blok kolom B, langsung kita enter saja. Nah, hasilnya sudah terlihat sama seperti yang tadi, kita langsung blok aja ke bawah. Oke, nah hasilnya sudah terlihat. Nah, di sini sama juga seperti yang tadi. Kemudian kita bagi dengan kolom B. Langsung kita enter. Nah, sudah terlihat hasilnya. Kita blok juga sampai bawah. Oke. Nah, di sini kita blok lagi kolom A, kemudian kita kali dengan 10%. Nah, langsung saja kita enter. Nah, sudah terlihat hasilnya ya Robun. Jadi gampang kan? Langsung kita blok aja sampai bawah, kita tarik ke bawah. Nah, oke, sudah terlihat hasil. Nah, untuk instruksi selanjutnya kita disuruh untuk mengalihkan kolom B dengan 20%. Langsung saja kita ketik sama dengan, kemudian kita blok kolom B-nya, kemudian kita kali dengan 20%. Langsung saja kita enter. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Sama juga seperti yang tadi, kita blok atau kita tarik sampai ke bawah. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk mengurangkan kolom B dengan B dikali 200%. Atau ini ya, jumlah yang ini tadi. Langsung aja kolom B-nya, kemudian kita kurang dengan 20%. Nah, B 20% tadi sudah dapat ya teman-teman hasilnya ya Robun. Langsung kita enter. Nah, seperti ini dia. Langsung kita tarik aja ke bawah. Nah, sudah, maka dari kolom-kolom ini sudah terisi semua. Kita lanjut langsung ke bawah. Nah, untuk total kita menggunakan rumus sum atau sum. Kita ketik sama dengan dulu, kemudian kita ketik sum. Oke, kemudian buka kurung. Nah, di sini kita blok hasil penjumlahan dari kolom A ditambah kolom B. Oke.
Nah, di sini kita klik enter aja. Sudah tampil totalnya sebesar 3.695. Langsung saja untuk kolom-kolom selanjutnya kita tarik ke samping seperti ini. Nah, sudah dapat hasilnya. Nah, kemudian untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Kita ketik aja di sini sama dengan kemudian kita buka kurung. Nah, di sini kita blok kolom A ditambah B. Langsung tarik sampai bawah. Nah, kemudian kita enter aja. Sudah terlihat hasilnya. Kita tarik ke samping agar kolom-kolom yang lainnya juga menghasilkan rata-rata. Sudah. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi kita menggunakan rumus sama dengan max. Kemudian kita buka kurung. Kita blok kolom ini juga. Kita tarik sampai bawah. Seperti ini. Kemudian kita enter. Sudah terlihat hasilnya. Kemudian kita tarik ke samping untuk mendapatkan hasil-hasil dari kolom yang lainnya. Sudah. Kemudian kita langsung ke nilai terendah. Nah, untuk nilai terendah rumus yang kita gunakan adalah min. Kemudian buka kurung, kita blok lagi kolom yang ini. Kita tarik sampai bawah. Kita enter saja. Sudah terlihat di sini hasilnya 51. Untuk kolom yang lainnya kita bisa tarik ke samping. Nah, seperti ini. Nah, untuk jumlah item kita bisa menggunakan rumus count. Kita ketik dulu sama dengan, kemudian kita tulis count, buka kurung. Nah, kita blok kolom yang ini juga. Kita tarik sampai bawah. Oke, kemudian kita enter. Nah, jadi jumlah itemnya itu ada 34 item. Langsung aja kita tarik ke samping. Nah, seperti ini. Berarti untuk soal pertama sudah selesai, sudah terisi semua kolom-kolom yang kosong. Kita lanjut saja ke soal yang kedua. Nah, di sini kita diminta untuk mengetahui upah kotor, kemudian upah lembur, total upah, pajak, dan juga total upah bersih neto. Nah, di sini sudah ada keterangan upah kerja per jamnya sebesar 35.000, kemudian upah lembur per jamnya sebesar 50.000. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi data-data yang kosong ini. Nah, untuk itu, di sini kita bisa menggunakan rumus perkalian. Kita ketik sama dengan, kemudian kita blok jam kerjanya, nih. Kemudian kita kali dengan ini, kita kali dengan upah kerja per jamnya. Setelah itu, yang ini kita absolutkan terlebih dahulu. Untuk mengabsolutkan, kita klik F4. Nah, sudah seperti ini, langsung kita enter saja. Nah, jadi upah kotornya untuk nama yang bernama Miki itu sebesar 1.400.000. Langsung di sini kita tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita disuruh mencari upah lemburnya. Nah, untuk upah lembur, kita bisa ketik sama dengan, kemudian kita blok jam lemburnya, kemudian kita kali dengan upah lembur per jamnya. Nah, di sini kita absolutkan juga terlebih dahulu. Kita F4-kan. Nah, di sini langsung kita enter saja. Nah, upah lemburnya yaitu 700.000. Kita langsung aja blok sampai bawah untuk nama-nama selanjutnya yang mendapatkan upah lembur. Nah, sudah. Berarti sudah semua ya, Yorobun. Nah, kita lanjut ke total upah. Untuk total upah, kita menggunakan rumus sum atau sum. Kita ketik dulu sama dengan, kemudian sum, buka kurung. Nah, ini kita tambah dengan upah
upah lemburnya. Berarti untuk total upah rumusnya adalah sum kemudian upah kotor ditambah dengan upah lembur. Kemudian di sini kita enter saja. Nah, sudah dapat total upahnya berarti 2.100.000. Langsung kita blok aja sampai bawah. Seperti ini. Panjang ya. Oke, udah dapat nih total upahnya. Nah, untuk pajak kita bisa menggunakan rumus perkalian juga, kita ketik sama dengan, kemudian kita blok total upahnya dikali dengan pajak yang sudah ada pada keterangan ini. Langsung aja, sebelum itu kita absolutkan dulu ya, kita F4 dan enter. Nah, jadi untuk pajaknya dengan total upah 2.100.000 itu 105.000. Kita langsung saja blok sampai bawah untuk mendapatkan hasil. Nah, seperti ini berarti sudah terisi semua ya Robun. Nah, kita langsung aja ke total upah bersih atau neto. Di sini kita menggunakan pertambahan juga pengurangan. Langsung saja sama dengan E2 atau upah kotornya ditambah dengan upah lemburnya, kemudian dikurang dengan pajak. Nih teman-teman, sudah langsung, ya ini kita absolutkan dulu, setelah itu kita langsung klik aja enter. Nah, seperti ini, kita langsung blok aja ke bawah, agar hasilnya dapat sampai bawah. Oke. Berarti ini sudah terlihat ya, total upah bersihnya sebesar 2.099.999. Oke, berarti sudah terisi semua ya Robun. Kita langsung aja ke total upah seluruh karyawan. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus yang sama, yaitu sum. Kemudian kita blok dari total upah bersih sampai bawah. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian langsung kita ketik aja enter. Nah, sudah. Berarti total upah seluruh karyawan yaitu 112 juta ya. Nah, untuk rata-rata kita masih menggunakan rumus average. Langsung aja. Average, kemudian buka kurung. Nah, di sini kita blok dari total upah bersih juga. Seperti ini. Langsung. Nah, langsung kita enter. Sudah dapat berarti rata-rata seluruh upah karyawan yaitu sebesar 2.250.799. Nah, dan untuk upah tertinggi karyawan kita bisa menggunakan rumus max. Kemudian buka kurung, kita blok juga dari kolom total upah bersih. Nah, dari sini langsung aja kita blok sampai bawah. Oke, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, langsung kita enter saja. Sudah dapat hasilnya sebesar 2.699.999. Untuk upah terendah karyawan, kita bisa menggunakan rumus min. Kemudian buka kurung, kita blok juga dari total upah bersih atau neto ya. Kita tarik aja ke bawah. Seperti ini, langsung kita enter. Nah, sudah dapat hasilnya. Maka untuk upah terendah karyawan sebesar 1.759.999. Nah, dari tugas kedua ini berarti sudah selesai ya. Seperti itu. Langsung kita ke soal yang ketiga atau tugas yang ketiga. Nah, soal yang ketiga di sini kita
diinstruksikan untuk mencari grade-nya, kemudian mencari statusnya. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa grade A itu antara nilai 90 hingga 100, kemudian grade B 80 sampai 89, kemudian di sini grade C 70 sampai 79, grade D 60 sampai 69, dan grade E apabila lebih kecil dari 60. Langsung saja kita cari grade-nya. Nah, untuk mencari grade-nya kita menggunakan rumus if. Langsung saja di sini sama dengan kita klik rumusnya if, terus kita buka kurung, kita klik nilainya ini, kemudian di sini rumusnya lebih besar dari 90. Baru kita titik 2. Di sini berarti kalau 90 itu A ya, biarpun semua. Jadi kita klik A, huruf besar A. Nah, setelah itu kita ketik lagi titik 2, terus kita ketik lagi rumusnya, yaitu rumus if, kemudian buka kurung, kita ketik ini lagi, D2 lagi, oke, kemudian sama seperti itu, lebih besar dari 80, dan titik 2, di sini kita buat B, B besar ya, B. Oke, di sini kita ketik titik 2 lagi, kemudian kita masukkan rumusnya lagi if, buka kurung, klik lagi nilainya. Ini kita buat juga lebih besar dari 70. Nah, di sini kita buat grade-nya yaitu C. Lebih besar dari 70 berarti C, kemudian titik 2 kita ketik lagi if, sini buka kurung, dan kita blok nilainya ini lagi, di sini lebih besar dari 60, lebih besar dari 60, kemudian titik 2, sini berarti D, ya kan, Birobun. Kemudian kita titik 2, kita ketik lagi rumusnya if, buka kurung, kita blok nilainya ini, kemudian lebih kecil dari 60, berarti itu E. Nah, sudah seperti ini, langsung kita tutup kurung aja. Tutup kurungnya ada 5, karena di sini kita sudah buka kurung sebanyak 5, jadi kita tutup kurungnya sebanyak 5 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah itu langsung aja kita klik enter. Nah, sudah terlihat grade-nya. Berarti grade untuk siswa yang bernama Miki Wahyudi mendapat grade D. Aja kolomnya seperti ini. Kurang kecil lagi. Oke, seperti ini. Nah, untuk mahasiswa selanjutnya atau siswa selanjutnya, kita langsung blok aja ke bawah ya, biar nggak repot lagi untuk memasukkan rumus-rumusnya. Langsung kita blok sampai bawah seperti ini. Nah, sudah terlihat grade dari siswanya masing-masing. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mencari statusnya seperti ini. Nah, di sini kita juga menggunakan rumus if ya, biarpun semua. Langsung aja kita masukkan sama dengan, kemudian kita klik if, buka kurung. Nah, di sini apabila lebih besar dari 70 berarti komplit. Nah, ini sudah ada keterangannya di bagian ini. Langsung aja kita blok yang ini ya, kemudian kita ketik lebih besar dari 70, kemudian titik 2, itu berarti komplit. Kita ketik komplit. Oke, setelah itu kita seperti ini. Kita titik 2 lagi, kita klik if, dan buka kurung. Di sini kita blok lagi nilainya, kemudian lebih kecil dari 70, itu berarti fail. Oke, jika sudah seperti ini kita tutup kurung sebanyak 2 kali ya. Nah, udah gitu aja, langsung kita enter.
Sudah seperti ini ya Robun semua, jadi gampang kan? Langsung kita tarik aja ke bawah untuk mengetahui status dari siswa-siswa yang lainnya. Oke, sudah terlihat ya Robun semua. Nah, jadi seperti itu. Langsung setelah kita mendapatkan hasil dari kolom grade dan kolom status, langsung aja kita ke soal yang keempat. Oke, di sini kita disuruh untuk mencari kolom yang kosong, yaitu kolom posisi, agen, berangkat dari, tujuan, bongkar, muat, dan biaya bongkar dan muat. Serta di sini kita disuruh untuk mencari total-total biayanya. Dari yang terkecil, terbesar, kemudian rata-ratanya. Oke. Nah, di bagian ini sudah ada keterangan-keterangannya. Kita tinggal memasukkan saja ya Robun semua. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Langsung aja. Untuk posisi, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan kita ketik aja VLOOKUP, kemudian buka kurung. Di sini kita ketik value. Setelah kita klik value, buka kurung lagi, kita ketik left. Karena kolomnya di sebelah kiri kan, di sebelah kiri posisinya. Kemudian buka kurung lagi, kita ketik yang ini, kode kapalnya. Itu B2. Kemudian titik 2, 1. Terus kita tutup kurung aja sebanyak 2 kali. Karena kita buka kurung sebanyak 2 kali, jadi kita tutup kurung sebanyak 2 kali. Kemudian kita blok tabel yang ini. Kita blok yang ini. Tabel 1. Oke, kemudian kita absolutkan dengan kita klik F4. Setelah kita absolutkan, terus titik 2, kolom kedua, kemudian false. False ya Robun semua. Oke. Langsung kita enter aja. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa kode kapal 11 SS1 ini posisinya ada di pelabuhan 1. Langsung aja kita blok ke bawah. Nah, sudah terlihat untuk kode kapal yang lainnya. Langsung kita ke kolom agen. Nah, di sini juga kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung aja sama dengan VLOOKUP. Dan kita buka kurung, sama seperti yang tadi kita ketik value, kemudian kita ketik left, kemudian buka kurung lagi. Ini dia. Nah, setelah itu titik 2 lagi, 1, kemudian kita tutup kurung dulu di sini, baru titik 2, kemudian kita blok tabel yang ini. Nah, seperti ini sudah kita absolutkan lagi. Kemudian di sini titik 2, kita ketik 3. Kemudian titik 2 lagi, false. Enter. Yes. Oke. Sudah dapat. Untuk agen kapal Titanic itu adalah James Bond. Setelah dapat untuk agen Titanic yaitu James Bond, kita langsung aja tarik ke bawah untuk agen kapal-kapal yang lainnya. Sudah? Nah, sudah seperti ini. Langsung aja kita ke kolom berangkat dari. Kita menggunakan rumus HLOOKUP. Kita ketik HLOOKUP, kemudian buka kurung, kita di sini ketik write IGHT, kemudian kita blok
kode kapalnya yaitu B2, kemudian titik 2, kita ketik 3 karena berada di kolom ketiga, kemudian sini kita tutup kurung, kemudian tabel array-nya kita blok ini, tabel yang kedua. Setelah itu kita absolutkan dengan kita ketik F4, kemudian kita copy, karena nanti untuk rumus bongkar kita juga menggunakan tabel array dari yang tabel kedua ya. Kemudian titik 2 di sini kita ketik 2, tabel kedua, kemudian titik 2 lagi, false. Langsung kita enter saja. Nah, oke. Berangkat dari sudah dapat ya Yorobun semua, berarti kode kapal 11 SE1 Pelabuhan 1 kapal Titanic agen James Bond berangkat dari Alexandria. Langsung kita copy aja ke bawah. Nah, sudah. Kemudian kita langsung ke kolom tujuan. Di sini kita menggunakan rumus HLOOKUP juga, sama dengan HLOOKUP, kemudian buka kurung, write. Kemudian di sini kita ketik lagi kode kapal yaitu B2, kemudian titik 2, kolom ketiga, kita tutup, kemudian kita paste aja karena tadi sudah kita copy. Nah, setelah kita Ctrl V, kemudian kita titik 2 lagi, kemudian di sini tabel 3, kemudian false. Kita enter. Nah, sudah. Berarti kapal Titanic itu berangkat dari Alexandria dengan tujuan Budapest. Kemudian kita langsung copy aja ke bawah agar kapal-kapal yang lainnya memiliki tujuan. Nah, sudah. Kemudian kita langsung ke kolom bongkar. Di sini kita menggunakan rumus dari VLOOKUP. Kita langsung aja kita ketik sama dengan kemudian VLOOKUP dan buka kurung. Di sini kita klik dari tabel berangkat dari, kemudian titik 2, kita blok tabel yang ketiga. Dari sini, setelah itu kita absolutkan F4, kemudian titik koma, sini kita klik titik 2, kemudian titik 2, false. Langsung kita enter saja. Nah, sudah. Berarti kapal Titanic itu bongkarnya merupakan pasir, atau bahannya pasir. Nah, sudah dapat untuk kapal-kapal yang lainnya juga. Kemudian muat, kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. Kita langsung saja kita ketik VLOOKUP. Kemudian buka kurung. Di sini kita ketik dari tujuan, yaitu G2, kemudian titik 2. Kita blok dari tabel yang keempat. Tabel keempat ya Yorobun. Oke, setelah itu kita absolutkan dengan ketik F4, kemudian titik 2, ketik 2, kemudian false. Langsung kita enter saja. Sudah, berarti muatan dari kapal Titanic itu merupakan barang antik. Kemudian langsung kita copy ke bawah. Nah, sudah dapat untuk kapal-kapal yang lainnya muatannya. Kemudian kita langsung ke biaya bongkar dan muat. Nah, untuk biaya bongkar dan muat, kita menggunakan rumus dari VLOOKUP juga. Langsung saja sama dengan VLOOKUP. Kita buka kurung. Di sini kita ambil dari tabel posisi, yaitu C2, kemudian titik 2. Nah, di sini kita ambil dari tabel yang kelima. Oke, Yorobun semua. Sudah. Langsung kita absolutkan saja, kita klik F4. Nah, kemudian di sini
titik 2, label ketiga, kemudian false. Langsung kita enter. Nah, sudah. Nah, di sini kita ganti ke akuntan ya, atau accounting. Nah, sudah seperti ini jadinya, Yorobun semua. Langsung kita blok aja ke bawah. Sudah dapat harga-harganya atau biaya bongkar dan muatnya. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari total biaya bongkar dan muat. Nah, di sini untuk totalnya kita menggunakan rumus sum, buka kurung, kita blok dari sini ya, dari atas biaya bongkar dan muat, kemudian kita blok ke bawah. Setelah itu kita enter aja. Nah, sudah berarti total dari biaya bongkar dan muat itu sebesar 435.791.336. Nah, untuk biaya bongkar dan muat terbesarnya kita menggunakan rumus max. Oke, kita buka kurung, kita blok juga dari atas ke bawah. Setelah itu kita enter aja. Nah, sudah dapat untuk biaya terbesarnya 57.635.000. Untuk total biaya bongkar dan muat terkecil, kita menggunakan rumus min. Nah, kita blok lagi dari atas, kita tarik ke bawah. Setelah itu kita enter. Nah, untuk biaya terkecilnya itu sebesar 26.929.467. Kemudian untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Buka kurung, kita blok dari atas sampai ke bawah juga, seperti ini. Kita enter saja. Sudah. Nah, untuk rata-ratanya 23.579.133. Nah, itu saja berarti semua sudah kita isi ya, teman-teman semua, mulai dari soal pertama, kemudian soal kedua, ini soal ketiga juga sudah kita isi, dan terakhir soal keempat. Maka dari sini berarti tugas kita sudah selesai untuk mencari kolom-kolom yang belum diisi dalam Excel ini. Rumus-rumus yang kita gunakan juga akurat ya, karena hasilnya juga sesuai. Seperti itu. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.